Seorang wanita menyesal karena menyia-nyiakan pria yang tulus hanya karena ia miskin. Pria itu akhirnya pergi. Namanya adalah Daehyun. Lelaki ini bukanlah lelaki idaman para wanita. Keluarganya juga bukan keluarga kaya raya. Namun ia memiliki karakter penyayang dan hati yang tulus. Beberapa orang justru menganggapnya remeh. Salah satu orangnya adalah wanita bernama Setbyul. Ia bersama gengnya pernah mempermainkan Daehyun. Setbyul secara tiba-tiba mencium Daehyun. Ia merayunya lalu mengambil makanan Daehyun. Wanita itu puas mempermainkan Daehyun yang dianggap bodoh. Namun setelah ciuman itu, Setbyul selalu kepikiran Daehyun. Di sisi lain, hari itu sebenarnya hari yang berat bagi Daehyun. Cintanya baru saja ditolak oleh seorang wanita. Wanita itu beralasan Daehyun terlalu baik untuknya. Boneka dan bunga yang sudah disiapkan akhirnya berakhir di tong sampah. Beberapa tahun kemudian, Setbyul mencari Daehyun. Secara kebetulan, dia adalah pengelola minimarket dan Setbyul adalah pelamar untuk kerja sampingan di sana. Setbyul senang karena akhirnya bisa menemui Daehyun. Namun kondisi Daehyun saat ini sangat berantakan. Ia sangat lelah mengurus tokonya. 저 알바 면접 보러 왔는데요. Ketika Setbyul datang, Daehyun terdiam seperti sedang melihat bidadari. Namun akhirnya ia ingat Setbyul adalah wanita yang dulu mempermainkannya. Daehyun terkejut dan Setbyul mulai menggodanya lagi. Setelah diterima jadi pegawai, Setbyul bekerja dengan ceria. Sekarang hatinya benar-benar tulus. Namun Daehyun sudah trauma. Ia akhirnya selalu menaruh kecurigaan pada Setbyul. Beberapa kali Daehyun mencoba memergoki Setbyul, tapi memang Setbyul tidak pernah mencuri uang. Wanita itu masih bisa tertawa karena belum tahu dirinya dicurigai. Tidak lama polisi datang menanyakan di mana pencurinya. Daehyun sangat panik. Setbyul akhirnya paham ternyata selama ini ia dicurigai mengambil uang toko. Wanita itu kecewa pada Daehyun. Tapi dibanding menunjukkan dirinya yang sedih, Setbyul justru pura-pura tersenyum lalu berkata, "Aku akan keluar dari pekerjaan ini." Daehyun merasa bersalah. Sepanjang jalan, Setbyul menahan kesedihannya. 다른 사람들하고 똑같아요. 아니, 이런 게 무슨 가족사야. 괜찮아요. Di rumah, ia curhat pada adiknya. Sang adik turut prihatin mendengar cerita kakaknya yang malang. Daehyun kepikiran terus. Siapa sangka Setbyul datang lagi ke toko itu, tapi bukan sebagai pegawai melainkan pembeli. Daehyun langsung menyambutnya. Ia meminta maaf karena sudah salah paham. "Tolong kembali bekerja di sini. Aku yang salah, maafkan aku," ucap Daehyun. Namun Setbyul justru memanfaatkan ini untuk membuat Daehyun merasa bersalah padanya. Di sisi lain, Daehyun semakin jengkel karena Setbyul jadi melunjak. Setbyul juga mulai bertingkah so cantik. Daehyun akhirnya ngomel-ngomel sendiri. Tingkah lucu Daehyun justru membuat Setbyul semakin menyukainya. Ia pun tertawa. Setbyul berkata dengan nada manja, Iya, aku maafin." Keesokan harinya, mereka sudah akrab lagi. Awalnya saling tertawa, tapi saat Daehyun bercerita mau bertemu pacarnya, seketika Setbyul langsung bete. Ternyata beberapa tahun berpisah, sekarang Daehyun sudah punya pacar. Setbyul akhirnya berkata, "Cewek kamu pasti gak secantik aku kan? Mending kamu putusin dia terus pacaran sama aku. Gimana?" Daehyun pun terkejut mendengarnya. Ia pikir itu hanya candaan. Daehyun akhirnya pergi sambil tertawa. Padahal Setbyul sebenarnya sedang ngasih kode kalau dirinya mulai menyukai Daehyun. 여친 있구나. 야, 너 질투하냐? Daehyun kemudian berkencan dengan pacarnya. Namun kencan yang dimaksud adalah olahraga bersama. Pacar Daehyun memang sangat cantik. Ia menyuruh Daehyun lebih rajin olahraga supaya tubuhnya lebih kuat. Saat Daehyun mulai berolahraga, ia ditelepon oleh teman Setbyul. Daehyun segera pergi menemui Setbyul. 혜지 씨, 나 가봐야 될 것 같은데. 급하게 확인할 게 좀 생겼어. 갑자기 어디? 편의점. 왜? Akan tetapi, saat sampai di lokasi, ternyata Setbyul sedang asik-asik bersama temannya. Daehyun marah karena merasa dikerjain. Setbyul mabuk, ia bertingkah manja dan so imut. Wanita itu meminta Daehyun duduk bersamanya. Dari kejauhan, pacar Daehyun cemburu karena ia malah membatalkan kencan demi wanita lain. Malam harinya, Setbyul terus memperhatikan Daehyun yang tertidur. Ia menatap dengan hangat, tapi saat esok hari semuanya berubah lagi. Di tempat kerja, Setbyul so pura-pura cuek. Di sisi lain, pacar Daehyun sangat marah lalu memblokir nomor Daehyun.
Daehyun yang mau menghubunginya baru sadar semalam sudah meninggalkan pacarnya sendirian. Ia langsung pusing. Habislah aku, ucap Daehyun. Sepyul galau, Daehyun galau, pacar Daehyun juga galau. Sepyul yang semakin menyukai Daehyun jadi stres. Ia melampiaskan amarah dengan menghajar bonekanya sendiri. Daehyun mengajak pacarnya makan malam. Ia mau meminta maaf soal kejadian sebelumnya. Pacar Daehyun sangat cuek. Pria itu akhirnya mulai cari-cari obrolan. Akhirnya pacar Daehyun bertanya, "Kemana kamu pergi kemarin?" Sayangnya Daehyun berbohong karena takut disalahpahami. Di sisi lain, pacarnya yang sudah tahu kalau Daehyun bersama Sepyul merasa kecewa mengapa Daehyun tidak jujur. 보니까 밤에 연주 씨 문자했더라. 그때 많이 바빴나 봐. Setelah makan malam itu, Daehyun kembali ke toko. Ia melihat Sepyul yang ceria lalu teringat perkataan teman Sepyul. Ternyata setelah kejadian beberapa tahun lalu, saat Sepyul mencium Daehyun, wanita itu tidak pernah menjalin hubungan dengan lelaki manapun. Pikirannya selalu tertuju pada Daehyun. Pria itu kemudian mendatangi Sepyul. Polisi datang untuk memberi sanksi karena toko Daehyun sudah menjual rokok pada anak di bawah umur. Daehyun menjelaskan ia tidak tahu apa-apa. Setiap orang yang membeli rokok pasti ditanya dulu usianya. Tapi polisi butuh bukti. 미성년자 담배 판매로 편의점에 행정처분 들어갑니다. Daehyun akhirnya mencari rekaman CCTV kapan orang yang membeli rokok datang. Namun ia tidak menemukannya. Sepyul merasa kasihan. Ia akhirnya mendatangi pemuda yang pernah membeli rokok. Ia tidak mau diajak kerjasama. Sepyul akhirnya memakai kekerasan. "Ayo jawab, kapan kamu beli rokok di toko kami?" ucap Sepyul. Pemuda itu akhirnya mau memberitahu. 담배 샀네? 누나 안 마주치려고 일부러 점장이. 너나 알아? Dengan hati gembira, Sepyul mendatangi Daehyun. Mereka akhirnya menemukan rekaman tersebut. Di balik keceriaan Sepyul, Daehyun justru lebih memperhatikan luka di tangan wanita itu. Daehyun mengambil kotak obat dan segera mengobatinya. Sepyul jadi baper, tapi ia menyembunyikan perasaannya lalu mulai cari gara-gara. Tapi mereka malah terlihat mesra dan Sepyul terdiam seperti patung. 이거면 행정처분 구제 받을 수 있겠죠? 야 지배야 너 이거 왜 그래? 아파? 네. Pandangan Daehyun terhadap Sepyul berubah. Ia akhirnya mengerti Sepyul memiliki hati yang tulus. Setiap ada kesempatan, ia selalu melihat ke arah Sepyul. Bahkan saat pacarnya menelpon, Daehyun terus melihat ke arah Sepyul. Terlihat kejam, tapi pacar Daehyun juga menyimpan rahasia. Wanita itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh mencintai Daehyun. Di sisi lain, Sepyul diam-diam melihat rekaman CCTV dan memperhatikan tingkah Daehyun yang aneh. Entah kenapa, Sepyul senang melihatnya. Saat sendirian, Daehyun terus kepikiran Sepyul. Ia kemudian mengecek CCTV. Daehyun terkejut saat menontonnya. Ternyata Sepyul ikut-ikutan mempraktekkan tingkah aneh Daehyun dengan menari-nari. "Kenapa tingkah wanita itu jadi sama seperti aku?" ucap Daehyun. Suatu kali datang sekelompok orang pura-pura membeli makanan. Namun diam-diam mereka mengambil beberapa barang. Perasaan Sepyul sudah tidak enak, tapi ia tetap melayani mereka. Untungnya teman Sepyul melihat kejadian itu, lalu memberitahukan pada Sepyul. Akhirnya wanita itu menyuruh temannya menjaga toko, sedangkan dirinya mau mengejar para pencuri itu. Awalnya Sepyul bicara baik-baik, tapi para pencuri malah meremehkannya. Sepyul melumpuhkan mereka semua dengan mudah. Satu persatu dihajar sampai akhirnya mereka minta ampun. Di sisi lain, pacar Daehyun mulai menunjukkan taringnya. Ia menyamar untuk melihat apakah Daehyun bersama Sepyul. Tujuannya untuk memergoki mereka supaya ia bisa putus dengan Daehyun. Tapi Daehyun sedang tidak ada. Sepyul juga masih mengurus para pencuri. Wanita itu mendekati kasir lalu bertanya apakah pegawainya sudah diganti. Teman Sepyul kemudian berkata, "Aku hanya pengganti sementara." Pacar Daehyun akhirnya pergi dengan hati yang sebal. Ia kemudian pura-pura menelpon Daehyun. "Kamu lagi di mana?" ucapnya. Beberapa saat kemudian obrolannya berubah. Daehyun berkata ia mau serius melanjutkan hubungan mereka ke pernikahan. Tapi wanita itu mencari-cari alasan. Sebentar lagi rahasianya terbongkar. 그러면은 나 저기 대현 씨, 미안. Daehyun mendapat undangan reuni teman-teman sekolah. Namun di tempat yang sama, ia melihat pacarnya bersama pria lain. Di sana ada orang tua pacarnya juga. Seketika hati Daehyun hancur.
Pantas saja ia selalu mencari-cari alasan setiap membahas pernikahan. Keesokan harinya, Daehyun dan pacarnya makan berdua. Daehyun bertanya tentang hal semalam. Wanita itu cerita kalau ayahnya kemarin ulang tahun. Adapun laki-laki yang dilihat Daehyun hanya temannya saja. Mendengar itu, Daehyun merasa senang. Ternyata pacarnya bukan berselingkuh. Di tempat itu, Setbyul juga sedang makan-makan bersama temannya. Pacar Daehyun tidak sengaja menabrak seorang preman wanita. Saat di kamar mandi, ia langsung didatangi. Pacar Daehyun ketakutan. Untungnya Setbyul muncul lalu mengalahkan preman wanita itu. Tidak berselang lama, Daehyun muncul juga. Pria itu salah paham dan mengira Setbyul sedang menindas pacarnya. Ia memarahi Setbyul. Wanita itu sakit hati. 은지 괜찮아? 정세별, 너 지금 사람 협박하는 거야? Setbyul yang sedih kembali ke mejanya. Ia pura-pura bahagia di depan teman-temannya. Namun sikapnya terlalu kelihatan dibuat-buat sehingga teman-temannya bisa merasakan Setbyul seperti menyembunyikan sesuatu. Di sisi lain, Daehyun mengantar pacarnya pulang. Pacar Daehyun tiba-tiba kesal saat tahu Daehyun begitu membela Setbyul. Ia meminta Daehyun memecatnya. Namun Daehyun berkata, "Aku tidak bisa melakukan itu. Bukankah sebelumnya kamu yang minta aku untuk memperlakukan wanita itu dengan baik?" Pacar Daehyun lupa dia pernah mengatakan hal tersebut supaya nanti punya alasan untuk putus. Namun ia tidak menyangka hatinya terasa sakit saat tahu Daehyun membela Setbyul terang-terangan. Ternyata ia mulai jatuh cinta pada Daehyun. Wanita itu akhirnya tidak bisa membantah lagi. Pacar Daehyun memasang muka muram lalu meninggalkan Daehyun untuk membuatnya merasa bersalah. Dia seperti kebanyakan wanita yang suka playing victim. Padahal dari awal dia sendiri yang tidak jujur. Dia yang mau menjebak Daehyun supaya bisa meninggalkannya, tapi dia juga yang marah-marah. Daehyun akhirnya pergi dengan hati yang berat. 막 싸움을 남자들보다 더 무섭게 하고. 내가 저번에 Langkahnya terhenti di tempat yang sama saat dulu bertemu Setbyul. Bayangan tentang Setbyul beberapa tahun lalu tiba-tiba muncul di hadapannya. Daehyun semakin bingung dengan perasaannya. Sementara itu, Setbyul mabuk, ia tidak bisa menahan lagi isi hatinya yang terluka. Saat teman-temannya mendengar, mereka ikutan marah. Teman-teman Setbyul ingin sekali mengajar Daehyun dan pacarnya. Dukungan mereka membuat Setbyul kembali ceria. Ia bahagia memiliki teman-teman yang selalu support dan mau mendengar keluh kesahnya. Seorang pembeli datang ke toko Daehyun, padahal pria itu memakai masker, namun teman-teman Setbyul sudah heboh. "Lihat cowok ganteng itu, dia melihat ke arah kita." Pria itu adalah sahabat Setbyul. Ia pun mendekat lalu menyapa. Saat maskernya dibuka, ternyata memang ganteng. Teman-teman Setbyul makin heboh. Mereka seperti orang kampung yang baru pertama kali ke kota. Namun karena Setbyul masih mabuk, ia malah bicara melantur. Pria itu berkata, "Apa kamu lupa sama aku? Aku teman baikmu." Setbyul kemudian mencubit-cubit wajah pria itu. "Kamu menggemaskan," ucap Setbyul. 너 진짜 강아지라고? 그래, 옛날에 너희 아빠 체육관 다녔었잖아. 기억 안 나? 강아지 많이 컸네. Teman-teman Setbyul mengantar Setbyul pulang. Mereka berkata, "Selamat tidur yang mulia." Setbyul terus tertawa sendiri dalam keadaan mabuk, menandakan hatinya sangat sedih. Di rumah, Daehyun mengambil minuman lalu duduk diam sambil merenungkan hidupnya. Pria itu terlihat sangat letih. Daehyun memikirkan pacarnya yang meminta Setbyul dipecat, tapi di sisi lain, Daehyun juga merasa berat untuk melepaskan Setbyul. Keesokan harinya, pacar Daehyun seperti kehilangan semangat hidup. Ibunya bertanya, "Kamu kenapa? Ada masalah ya?" Namun pacar Daehyun terus melamun, dan tidak lama ia berpamitan. 연주야? Wanita itu kembali bekerja seperti biasa. Ternyata ia masih marah pada Daehyun, sikapnya sangat jutek. Beberapa orang sampai berkata, ada masalah apa dia? Tiba-tiba HP-nya berbunyi. Ternyata Daehyun menelpon. Daehyun memberi semangat, lalu meminta maaf jika perbuatannya salah. Setelah mendengar kalimat tersebut, pacar Daehyun langsung berubah total. Ia jadi bersemangat. Bawahannya sampai heran melihat perubahan sikap wanita itu. Di sisi lain, Setbyul semakin tidak karuan karena patah hati. Saat terbangun dari tidurnya, Setbyul teringat lagi perkataan Daehyun kemarin. Ia langsung marah-marah dan bicara sendiri. "Dasar pria bodoh, kamu bilang kecewa padaku, aku yang kecewa padamu," ucap Setbyul. 여기 사람은 그
그래, 이 나쁜 자식아. 패! 나도 사람 패! Untuk menenangkan pikiran, wanita itu memasak mie kesukaannya. Namun baru saja mau makan, tiba-tiba HP-nya berdering. Teman-temannya mengirim pesan tentang anak anjing. Mereka berkata, tolong berikan anak anjing itu padaku. Setbyul kebingungan karena tidak pelihara anjing. Ia merasa teman-temannya sudah mulai gila. Namun tidak lama, Setbyul teringat sesuatu. Anak anjing yang dimaksud adalah teman lelaki Setbyul. Setelah mengingat kejadian kemarin, pikiran Setbyul jadi gelisah lagi. Ia terkejut, astaga, apa yang sudah kulakukan kemarin, ucap Setbyul. Tidak disangka, teman lelaki Setbyul juga mengirim pesan. Apakah kamu baik-baik saja, Setbyul? Pria itu bernama Jiwook. Ia senyum-senyum sendiri melihat status pesannya sudah dibaca, padahal belum dibalas. Momen perebutan cinta akhirnya dimulai antara Setbyul, Daehyun, Jiwook, dan pacar Daehyun. Pacar Daehyun bernama Yeonju. 지욱 씨, Manajer Jiwook heran karena ini pertama kalinya melihat Jiwook tersenyum. Bahkan saat ditanya, Jiwook tidak menjawab dan hanya tersenyum. Mereka akhirnya siap-siap untuk bekerja. Di sana ada Yeonju juga. Ternyata Jiwook adalah seorang model bagi perusahaan tempat Yeonju bekerja. Suasana hatinya yang bahagia membuat wajahnya terus tersenyum saat difoto. Semua itu hanya karena pesan singkat Setbyul, wanita yang dia cintai diam-diam. Begitulah seorang lelaki untuk membuatnya bahagia sangat sederhana. 반가워요, 유연주예요. 좋은 기회 주셔서 감사합니다. Sementara itu, Daehyun di tempat kerja kedatangan seorang anak miskin yang berbelanja. Anak itu memberikan kartu mainan, namun Daehyun sangat baik hati. Ia bahkan menambahkan makanan lain untuk anak itu, lalu pura-pura menggesek kartunya seolah benar-benar dibayar. Daehyun berkata, nanti datang lagi ke sini ya. Pria itu bukan hanya memberikan belanjaan secara gratis, ia juga menjaga mental anak itu. 무료 초콜릿 당첨되셨네요. Setbyul mendapat tawaran untuk menjadi pembicara. Tidak main-main, ia mendapat julukan Raja Marketing. Maksudnya, Setbyul dianggap ahli dalam menjual barang. Sementara itu, Yeonju sedang presentasi terkait proyek perusahaannya. Tiba-tiba, Setbyul masuk ke ruangan itu. Ternyata yang mengundangnya adalah pihak dari perusahaan Yeonju. Mereka sama-sama terkejut lalu memperlihatkan sorot mata tajam seperti ingin bertengkar. Setbyul kemudian dipersilakan bicara dan Yeonju kembali ke tempat duduknya. Setbyul tidak pandai merangkai kata karena keterampilan itu biasanya hanya dimiliki golongan tingkat atas seperti anggota Dewan Perwakilan. Sedangkan Setbyul hanya rakyat jelata. Ia bicara dengan kalimat sederhana, jika seseorang sedih, maka aku akan ikut sedih bersamanya. Jika seseorang senang, maka aku akan ikut senang untuknya. Ungkapan tersebut memberi makna, sebagai manusia kita harus berempati pada orang lain. Secara tidak langsung, orang tersebut akan merasa aman bersama kita. Memberikan rasa aman membuat mereka menyukai kita. Jika orang itu telah menyukai kita, maka ia tidak akan ragu membeli barang dari kita. Setbyul melihat ke arah Yeonju lalu menyindir. Aku juga memiliki prinsip, jika salah katakan salah, jika benar katakan benar. Perkataan Setbyul itu membahas masalah Yeonju yang sengaja membuat Daehyun salah paham pada Setbyul. Padahal Setbyul yang menyelamatkannya. Setelah acaranya selesai, Setbyul mendengar Yeonju mengeluh pada atasannya. Direktur, aku tidak bisa ikut rapat karena sedang sakit, ucap Yeonju. Setbyul yang masih ada dendam akhirnya menyindir dengan halus. Seorang pekerja tidak boleh bermalas-malasan. Setbyul pura-pura tersenyum lalu berkata lagi, ya ampun, hari ini sebenarnya aku sakit. Tapi aku tidak mau cari-cari alasan bolos kerja. Yeonju yang mendengarnya sangat sebal. Belum selesai sampai di situ, Setbyul tiba-tiba mengangkat telepon dari Daehyun. Nada bicaranya sengaja dimanja-manjain supaya Yeonju kepanasan. Yeonju pun memuntah mendengarnya. Namun tidak lama ia tiba-tiba tersenyum. Yeonju ingat Daehyun berjanji akan memecat Setbyul. Ia kemudian menjawab Setbyul, kamu benar, seorang pekerja seharusnya tidak malas. Aku setuju. Namun dalam hati Yeonju berkata, sebentar lagi Daehyun memecatmu, rasakan itu. Sikap Yeonju mirip seperti peribahasa, lain di mulut, lain di hati. Perang dingin mereka terus berlanjut saat makan-makan. Teman-teman Yeonju menyambut Setbyul dengan hangat. Di sisi lain, Setbyul juga so akrab. Yeonju yang melihatnya langsung menunjukkan ekspresi jijik. Setbyul berhasil membuat Yeonju sebal, namun ia masih belum puas. Mereka mulai saling menyindir lagi. Keduanya sama-sama membungkus sindiran itu dengan senyuman.
Setbyul langsung menunjukkan bakatnya. Ia menarik perhatian orang-orang di sana. Yunju pun mulai gelisah. Setbyul memberi kode, lihat, aku bisa menarik perhatian orang-orang dengan mudah, maka aku juga bisa menarik perhatian Daehyun. Yunju tidak berkutik. Ia kalah karena tidak bisa seperti Setbyul. Yunju akhirnya minum untuk menenangkan pikiran. Ia sangat kasihan. Saat sedang beres-beres, Daehyun menemukan baju kerja Setbyul. Ia menatap dengan sedih. Hatinya mulai merindukan wanita itu. Tidak berselang lama, ia juga menemukan buku catatan harian Setbyul. Saat membacanya, Daehyun semakin sedih. Ternyata setiap perkataan Daehyun tercatat di sana. Setbyul juga menulis betapa bahagianya kerja bersama Daehyun. Teman-teman Setbyul datang menemui Daehyun. Wajah mereka penuh amarah. Mereka tidak terima sahabatnya difitnah sampai mabuk-mabukan karena hatinya hancur. Para wanita itu mengatakan kalau pacar Daehyun sudah berbohong padanya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Daehyun bergegas menemui Yunju. Pada waktu yang bersamaan, Setbyul pergi ke toko Daehyun. Mereka berpapasan tapi tidak melihat satu sama lain. Setbyul sedang pusing dengan masalah-masalah yang datang bertubi-tubi. Dalam hidupnya selalu saja ada masalah baru. Setbyul bertemu dengan ibu Daehyun. Mereka cukup akrab. Setbyul mampu tetap tertawa meskipun hatinya sedang sedih. Daehyun mendatangi Yunju yang sedang berolahraga. Meskipun wajahnya jutek, tapi wanita itu tetap cantik. Ia terkejut saat Daehyun tiba-tiba muncul. Daehyun berkata, "Ayo ikut aku. Aku ingin mengatakan sesuatu." Mereka berjalan sambil bergandengan. Perasaan Yunju semakin dalam. Cinta yang awalnya hanya pura-pura berubah menjadi cinta yang tulus. Yunju bertanya, "Bukankah tadi mau bilang sesuatu?" Ia mengira Daehyun mau melamarnya. Namun ternyata Daehyun membahas masalah Setbyul yang difitnah. Harapan Yunju seketika pupus. Ternyata Daehyun jauh-jauh datang hanya untuk bertanya tentang Setbyul. 대기업 직원이든 편의점 알바든 Yunju tidak bisa berbohong lagi. Namun Daehyun tidak mau menyudutkan pacarnya. Ia berkata, "Saat ini tidak ada yang lebih berharga untukku selain kamu." Harapan Yunju yang pupus akhirnya muncul lagi. Wanita itu terharu mendengar perkataan Daehyun. Saat Daehyun akan pergi, Yunju memanggilnya. Ia kemudian memeluk Daehyun dengan erat. Ini pertama kalinya Yunju benar-benar bahagia memiliki Daehyun di sisinya. 야, 최대야. Kebetulan ibu Yunju baru pulang dan melihat anaknya bersama seorang pria. Ibu Yunju akhirnya memanggil Yunju. Mereka berdua akhirnya panik. Daehyun sadar diri kalau status sosialnya berbeda dengan Yunju. Ia bukan pemilik perusahaan seperti keluarga Yunju. Daehyun akhirnya bersembunyi. Namun ia mendapat telepon kalau Setbyul ditangkap polisi. Ia segera menemui Setbyul. Sementara itu, Yunju mengaku pada ibunya kalau Daehyun adalah pacarnya. "Awalnya aku ragu memperkenalkan pria itu padamu. Tapi sekarang aku sangat yakin meskipun kamu mengusirku, aku tetap akan bersama pria itu." 상식적이고 양심 있고 믿을 만한 Demikianlah Yunju akhirnya mencintai Daehyun dengan tulus, bukan karena harta atau jabatan. Daehyun menjemput Setbyul di kantor polisi. Ia bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Pria itu sangat khawatir. Setbyul berkata, "Aku pikir kamu tidak akan datang." 왜였어요? 오면 또 실망할 텐데. Di sana ada seorang pria tua yang tangannya terluka. Ia menuduh Setbyul melakukan kekerasan. Di sisi lain, polisinya juga tidak kompeten. Ia percaya hanya dengan tuduhan sepihak, padahal tidak ada bukti. Meski Setbyul disudutkan, Daehyun tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Kali ini ia berdiri membela Setbyul. Daehyun meminta maaf kalau memang terjadi kekerasan. Namun pria tua itu menginginkan ganti rugi. Akhirnya Daehyun berkata, "Hei Pak Tua, kau sudah melakukan pelecehan terhadap pegawaiku. Tapi aku masih tetap meminta maaf padamu. Sekarang kau bertindak berlebihan." Setbyul sangat terharu melihat Daehyun terus membelanya. Daehyun kemudian mengeluarkan rekaman CCTV. Ia mau menunjukkan pada polisi kalau Setbyul tidak akan melakukan kekerasan tanpa alasan. Saat video diputar, ternyata itu video Daehyun sedang latihan memperkenalkan diri. "Hei, sini HP-nya, aku salah putar video," ucap Daehyun menahan malu. Ia kemudian memutar video rekaman CCTV-nya. Ternyata benar, Pak Tua itu berniat melecehkan Setbyul. Pak Tua akhirnya tidak bisa ngeles lagi. Ia langsung berlutut minta ampun. Sesudah itu, Daehyun segera membawa Setbyul keluar. Tapi Setbyul berkata, "Tunggu dulu." Daehyun menjawab, "Tidak ada yang perlu ditunggu."
Maksud aku, HP kamu ketinggalan, ucap Setbyul. Daehyun langsung balik lagi mengambil HP-nya. Saat mereka pulang, Daehyun tiba-tiba berhenti lalu bertanya, kenapa kamu gak pernah cerita? Masalah pacarku bukan kamu yang menindaskan, kamu difitnahkan, kenapa kamu diam aja? Setbyul pun menjawab, aku hanya anak yatim piatu. Orang-orang menganggap aku nakal. Tidak ada yang percaya pada perkataanku. Daehyun akhirnya berjanji, ia akan selalu percaya pada Setbyul. Jika kamu ada masalah, ingatlah masih ada aku, ucap Daehyun. 너 잘못한 거야. Perkataan tersebut menusuk hati Setbyul. Ia memang sudah lama hidup kesepian tanpa keluarga. Tapi tidak lama, Daehyun memarahi Setbyul. Wanita itu bingung, kamu kenapa sih? Tadi baik kok sekarang marah-marah? Namun sekali lagi, jawaban Daehyun menusuk hati Setbyul. Aku marah karena aku khawatir padamu. Sekarang aku akan selalu marah padamu. Setbyul langsung luluh lagi. Ia teringat pada ayahnya. Dulu ia selalu dimarahi. Ayahnya selalu bilang, semua itu karena ia menyayangi Setbyul. Tapi semenjak ayahnya meninggal, tidak ada lagi yang memarahi dia. Daehyun melihat Setbyul sedih, ia pun menyuruh Setbyul memukulnya. Setbyul ditantangin. Daehyun bahkan berkata, harus pakai seluruh tenaga. Jangan sampai hanya terasa seperti dikelitikin. 야, 너가 그렇게 싸움을 잘하냐? Dia pikir Setbyul tidak akan berani. Ternyata wanita itu sedang mengambil ancang-ancang. Pukulannya langsung membuat Daehyun terbang ke udara. Setbyul akhirnya berlari sambil merindukan ayahnya. Ayah, aku kangen ayah. Sudah lama aku tidak dimarahi, tapi sekarang ada yang mau memarahiku lagi ayah, ucap Setbyul penuh kesedihan. Wanita itu duduk di pinggir jalan sambil berharap waktu berhenti. Momen itu sangat spesial bagi Setbyul, di mana ia melihat harapan lagi dalam diri seorang pria bernama Daehyun. Sebuah bus berhenti, supirnya bertanya, Nona, ayo masuk, ini bus terakhir. Akan tetapi, Setbyul menolaknya. Ia sedang menikmati waktu untuk menggalau. Saat sedang asik-asiknya bersedih, alarm HP Setbyul berbunyi, waktunya kerja, waktunya kerja. Wanita itu sangat jengkel, ya ampun mengganggu saja. Di sisi lain, para pelanggan banyak yang protes karena pegawainya diganti jadi teman Daehyun. Hei, kenapa lama sekali? Antriannya sudah panjang, ucap para pelanggan. Teman Daehyun sangat tertekan. Tidak lama, Setbyul datang lalu menggantikannya. Hei, cepetan sini gantiin aku, ucap teman Daehyun. Setbyul mulai melayani para pelanggan. Pada akhirnya, senyum manis yang sempat hilang itu kembali lagi. Setbyul sangat bahagia. Daehyun sedang berkumpul bersama keluarganya. Ia melihat berita kalau Setbyul mendapat penghargaan sebagai karyawan terbaik di Korea. Betapa senang mereka mendengarnya. Semua bangga pada Setbyul. Keluarga Daehyun termasuk keluarga yang suportif. Daehyun kemudian memberitahukan Setbyul kalau ia masuk berita jadi pegawai terbaik bulan ini. Saat mendengarnya, Setbyul biasa aja. Daehyun heboh sendiri. Ia joget-joget di depan Setbyul. Pria itu berkata, hei, kenapa diam saja? Kamu sengaja membuatku malu. Sebenarnya Setbyul senang, tapi ia pengen dimanja. Apa bagusnya jadi pegawai terbaik? Aku hanya akan kelelahan karena pelanggan semakin banyak, ucap Setbyul. Meski sudah pura-pura, tapi pada akhirnya Setbyul tidak bisa menahan tawanya. Daehyun selalu bertingkah konyol untuk menghiburnya. 들이 속 좁다고 쫌장님이라고 부르죠. 쫌장님! Mereka terus mengobrol sampai sebuah pertanyaan muncul dari mulut Setbyul. Kenapa kamu memilih jadi pegawai toko saat orang-orang sebayamu sedang menikmati hidup? Pertanyaan itu seperti tamparan bagi Daehyun. Ia hanya diam, tapi dari wajahnya terlihat kesedihan. Daehyun mungkin sama seperti kita semua, ia bukan tidak ingin menikmati hidup, tapi keadaanlah yang memaksa hidup seperti itu. Mungkin ia juga mengorbankan mimpinya untuk sesuatu yang lebih penting, yaitu keluarga. Saat Daehyun mulai berbicara, Setbyul bisa merasakan kesedihannya. Namun di akhir cerita, Daehyun lagi-lagi menutupi semua dengan candaan. Setbyul tidak menyesal jatuh cinta pada Daehyun. Baginya, Daehyun seperti emas di dalam lumpur. Terlihat tidak berharga bagi orang-orang, namun sebenarnya memiliki nilai yang tinggi. Kesetiaan, ketulusan, dan sikap rela berkorban, tidak ada harta yang lebih berharga dari semua itu. Setbyul kemudian mengganti topik pembicaraan. Ia minta hadiah sama Daehyun. Saat ditanya mau apa, ternyata Setbyul minta digendong. Namun Daehyun menolaknya. Setbyul tidak menyerah. Ayo gendong aku pengen digendong, ucapnya. Karena dicuekin, akhirnya Setbyul jadi sedih.
Namun bibirnya yang cemberut seketika berubah. Daehyun tiba-tiba memberikan bunga. Pria itu jadi so misterius. Setbyul menerima bunga itu. Ia sangat terharu. Ternyata Daehyun romantis juga. Daehyun memilih bunga itu karena memiliki makna kekaguman, rasa syukur, dan kesetiaan. Semua itu cocok dengan kepribadian Setbyul. Tapi di dalam hati, Setbyul berkata, kamu pasti tidak tahu kalau bunga ini juga melambangkan seseorang yang sedang jatuh cinta. Tidak lama, Setbyul minta digendong lagi. Daehyun dengan terpaksa mengabulkan permintaan tersebut. Hore, hore, ucap Setbyul. Wanita itu loncat ke punggung Daehyun. Setelah beberapa saat, Daehyun menyuruhnya turun, namun Setbyul tidak mau. Akhirnya Daehyun berputar-putar, tapi tiba-tiba Yunju datang dan melihat mereka. Yunju syok, namun ia pura-pura tersenyum untuk menutupi kekecewaannya. Daehyun mau menjelaskan, tapi terlalu gugup, sehingga bicaranya terbata-bata. Setbyul akhirnya ikut bicara. Jangan salah paham, kita tidak ada hubungan apa-apa. Yunju tidak banyak bicara, ia terus tersenyum. 그럼 나야 대현 씨 믿. Daehyun segera menyuruh Setbyul bekerja lagi. Tapi Yunju malah mengajaknya makan bersama. Awalnya Daehyun beralasan Setbyul harus bekerja, tapi teman Daehyun tiba-tiba muncul. Sekarang Daehyun tidak punya alasan lagi. Mereka bertiga akhirnya pergi. Setbyul sangat kasihan. Ia sengaja ditinggalkan sedangkan Yunju bermesraan dengan Daehyun. Saat meja dipesan, pegawai itu berkata, saya akan siapkan untuk 2 orang. Namun Yunju menjawab, bukan 2 orang, tapi 3 orang. Pegawai itu terdiam sebentar lalu melihat ke arah Setbyul dengan perasaan kasihan. Mereka akhirnya makan bersama. Yunju menyuruh Setbyul memilih makanan. Wanita itu sengaja mempermalukan Setbyul karena harga makanan di sana mahal-mahal. Bahasanya juga memakai bahasa asing. Setbyul terlihat sangat menyedihkan. Namun ia berkata, aku hanya orang kampung. Aku tidak mengerti tulisan ini. 시켜주시면 모두 잘 먹을게요. 제가 Berikan aku makanan apa saja, pasti akan aku makan. Yunju pun melihat dengan tatapan merendahkan. Di sisi lain, Daehyun berusaha menjaga perasaan Setbyul. Ia juga ikut-ikutan seperti orang bodoh. Selama makan-makan, Yunju sangat romantis dengan Daehyun. Sedangkan Setbyul tidak diajak bicara sama sekali. Ia sedih sekaligus kesal diperlakukan seperti itu. Yunju menyadari hal tersebut. Ia mulai membuka obrolan dengan Setbyul. 샛별 씨 옷 사는 데가 정말 Namun isi obrolannya justru menegaskan status Setbyul yang adalah karyawan. Aku berharap kamu bisa tetap rajin sebagai pegawai dan terus membantu Daehyun mengelola tokonya. Begitulah perkataan Yunju. Setelah selesai makan-makan, Setbyul ditinggalkan lagi. Namun situasi mulai berbalik saat Daehyun menerima kabar kalau tokonya dalam masalah. Setbyul langsung ikut bicara, sedangkan Yunju merasa tersisihkan karena tidak terlalu mengerti permasalahannya. Yunju melepaskan tangannya dan menjauh dari Daehyun. Ia berkata, aku akan pulang sendiri. 내가 놓치면 못 갈까봐. Yunju memang cemburu, tapi ada satu hal lain lagi. Ternyata ia malu dengan pekerjaan Daehyun. Ia malu karena Daehyun menelpon terlalu kencang sehingga didengar orang-orang. Dari sikap Yunju, kita belajar apakah kita bisa mencintai wanita yang kelihatannya baik tapi malu dengan pekerjaan kita. Kebetulan di sana ada atasan Yunju. Wanita itu memilih pulang bersama atasannya yang tentunya lebih kaya. Di sisi lain, Daehyun patah hati apalagi menyangkut masalah ekonomi. Yunju tidak sadar sudah membuat mental Daehyun hancur. Setbyul justru senang karena bisa berduaan dengan Daehyun. Ia memberi saran bagaimana kalau kita naik taksi saja. Namun Daehyun mengerjai Setbyul dengan pura-pura setuju. Tiba-tiba ia berlari meninggalkannya. Pria itu ternyata memilih naik bus karena kalau pakai taksi harganya sangat mahal. Di dalam bus mereka terus bertengkar. Setbyul mengatakan kalau Daehyun pria pelit. Sementara itu Daehyun tetap teguh dengan prinsip hidup hemat. Tidak lama ia malah membangga-banggakan Yunju. Setbyul yang mendengarnya sangat sebal. Karena sudah tidak tahan, ia pindah tempat duduk. Namun Daehyun berkata, makasih udah pindah, aku suka duduk sendiri. Setbyul jadi makin kesal. Di sisi lain, Yunju yang pulang dengan atasannya, wanita itu terus kepikiran Daehyun. Wajahnya sangat lesu. Saat sudah sampai, ia langsung pergi begitu saja. Atasannya bertanya, ada masalah apa? Tetapi Yunju tidak banyak bicara, lalu pergi. Pria itu diam-diam menaruh perasaan pada Yunju. Ia sedih karena hanya dijadikan alat pelampiasan amarah Yunju pada Daehyun.
Sesampainya di toko, Daehyun langsung menyuruh Setbyul bekerja lagi. Ayo kerja, jangan bermalas-malasan. Setbyul meminta bantuan. Kamu tidak mau bantuin aku. Tapi Daehyun menjawab, tidak terima kasih. Ia pun langsung pergi. Setbyul akhirnya melihat ke arah botol-botol anggur, lalu teringat Yunju yang paling paham masalah anggur. Ia bicara sendiri menjelek-jelekan Yunju. Hal itu membuat Setbyul kembali bahagia. Setiap hari, teman Daehyun menghabiskan waktunya sendirian. Ia sangat kasihan karena tidak ada wanita yang menyukainya. Hal itu karena teman Daehyun memiliki fisik yang kurang tampan. Selama ini hanya Daehyun yang selalu menemani dia. Daehyun selalu memastikan temannya baik-baik saja. Meskipun temannya itu suka bersikap aneh, namun Daehyun mengerti kalau hatinya baik. Untuk menghemat uang, Setbyul selalu makan mie setiap hari. Ia menelpon adiknya lalu menanyakan apa ada paket yang datang ke rumah. Ia juga bertanya, apa kamu sudah makan? Namun saat sang adik memberitahu dia hanya makan mie, akhirnya Setbyul marah. Hei, kenapa kamu makan mie? Makanlah yang bergizi. Setbyul sangat sayang adiknya, namun ia tidak bisa bersikap lembut karena gengsinya tinggi. Mirisnya, adik Setbyul masih belum mengerti kesusahan yang dirasakan Setbyul. Bukannya belajar dengan sungguh-sungguh, wanita itu malah asik-asik bersama teman-temannya. Saat malam hari, Daehyun terus memikirkan Yunju. Ia menunggu HP-nya berbunyi, tapi tidak ada balasan SMS dari Yunju. Daehyun akhirnya termenung. Ia teringat mulai dari kejadian di toko saat Yunju melihatnya menggendong Setbyul. Lalu saat di tempat makan, sampai momen Yunju pulang bersama atasannya. Daehyun akhirnya sadar, Yunju sama sekali tidak salah. Justru dirinya lah yang salah sampai membuat Yunju memilih pulang bersama orang lain. Keesokan harinya, saat Yunju mau berangkat kerja, ia terkejut melihat Daehyun ada di depan rumahnya. Pria itu kemudian membukakan pintu mobil. Ini pertama kalinya Daehyun mengejar-ngejar Yunju. Wanita itu terharu, namun menyembunyikan perasaannya karena masih agak kesal. Di dalam mobil, mereka hanya diam-diaman. Akhirnya Daehyun memulai obrolan. Aku selalu membanggakanmu sebagai pacarku, tapi aku gagal memahami perasaanmu. Maafkan aku ya. Mendengar perkataan tersebut membuat Yunju luluh. Daehyun menyuruh Yunju memukulnya. Kalau kamu masih kesal, pukul saja aku. Tapi saat Yunju beneran mau mukul, Daehyun malah cari-cari alasan seperti nanti bisa kecelakaan atau nanti Yunju bisa terlambat kerja. Yunju pun jadi marah lagi. Tapi berkat-berkat jokes Daehyun yang garing, senyum manis Yunju akhirnya bisa kembali lagi. Saat Setbyul pulang kerja, ia melihat rumahnya berantakan. Di kamar, adiknya masih belum bangun, padahal sudah siang. Meski begitu, Setbyul tidak mau mengganggunya. Setbyul membuka sebuah paket berisi baju yang ia pesan. Hal yang tampaknya sederhana, namun membuat Setbyul bahagia. Wanita itu kemudian bersiap membuat sarapan untuk adiknya. Toko Daehyun semakin terkenal berkat Setbyul. Seorang wanita datang, ia adalah pegawai yang diutus salah satu media nasional untuk mewawancarai Setbyul. Daehyun tidak pernah menyangka toko kecilnya itu akan disiarkan di media nasional. Semua berkat Setbyul. Di sisi lain, Setbyul sedang makan bersama adiknya. Ia makan sambil latihan untuk wawancara. Adiknya bertanya, kamu kenapa? Setbyul langsung judes. Bukan urusanmu. Setbyul kemudian menceramahi adiknya supaya menjadi anak yang rajin. Suatu hari pasti kita akan berpisah. Kamu harus mandiri. Belajarlah memasak dari sekarang. Namun adik Setbyul tidak mau mendengarkan nasihat kakaknya itu. Ia akhirnya pergi sekolah. Setbyul juga akan berangkat untuk wawancara. Saat mengecek baju yang akan dipakai, ternyata baju itu dibawa oleh adiknya untuk pesta bersama teman-temannya. Setbyul sangat marah. Ia mengejar adiknya, namun sang adik sangat pintar. Ia bersembunyi dulu lalu kabur. Setbyul stres. Bagaimana ini? Aku harus pakai baju apa buat wawancara? Untuk menyambut wawancara, kakak perempuan Daehyun mengajak ibunya berbelanja. Sang ibu tidak banyak pikir. Ia mencoba baju-baju yang cantik. Namun saat sedang asik-asiknya, ia bingung anaknya sudah tidak ada. Kasir berkata, bajunya belum dibayar, Bu. Ibu Daehyun sangat malu. Ternyata anaknya cuma mengerjai dia. Ia mendatangi toko Daehyun lalu memarahi anaknya yang nakal. Di sisi lain, suaminya membanggakan diri karena dibelikan baju oleh Daehyun. Wanita itu jadi semakin kesal lalu marah-marah pada Daehyun. Kenapa cuma ayahmu yang dibelikan baju?
Saat Setbyul datang ke toko, ia terkejut melihat penampilan Ibu Daehyun. Namun melihat Ibu Daehyun begitu gembira, berpikir bahwa dandanannya bagus, Setbyul berpura-pura lalu memuji-muji Ibu Daehyun untuk menjaga perasaannya. Tidak lama kemudian, Setbyul dibuat kebingungan karena kakak Daehyun menyapa dengan heboh. Setbyul bertanya, "Kamu siapa ya?" Ternyata mereka tidak saling kenal. Daehyun pun berkata, "Loh, kamu so akrab padahal tidak kenal. Dasar nggak punya malu, aku yang malu kalau gini." Pihak media akhirnya datang. Mereka disambut oleh keluarga Daehyun. Saat Setbyul mulai diwawancara, Daehyun terus memberi kode-kode supaya Setbyul tidak salah bicara. Namun pada bagian pertanyaan, mengapa orang-orang selalu datang ke toko itu, Setbyul salah menjawab. Ia berkata, "Karena aku cantik." Semua orang di sana tertawa mendengarnya, sedangkan Daehyun pusing. Apa-apaan ini? Wawancara berjalan dengan lancar. Jawaban Setbyul sangat memuaskan pihak media. Setelah wawancara itu, Daehyun sangat tertekan karena pihak media meminta foto bersama dengan posisi saling menggendong antara Daehyun dan Setbyul. Keluarga Daehyun membujuk Daehyun, tapi pria itu tetap tidak mau. Akhirnya Ibu Daehyun pura-pura marah lalu berteriak-teriak supaya Daehyun takut. Ia pun mau nurut. Pihak media berjanji foto tersebut tidak akan disebarluaskan. Di sisi lain, Setbyul so jual mahal saat Daehyun menawarkan diri untuk menggendongnya. Namun wajahnya langsung berubah setelah digendong. Mereka semua akhirnya difoto. Daehyun langsung mengabari Yunju, lalu menceritakan dirinya sudah selesai wawancara. Setbyul cemburu, ia terus mengganggu Daehyun dengan alasan bantuin kerjaan. Namun karena Daehyun tidak menghiraukannya, Setbyul jadi marah. Di sisi lain, Yunju merasa diperhatikan. Ia semakin sayang pada Daehyun. Ditambah lagi, seorang rekannya memberitahu pekerjaan Yunju telah memberi kontribusi besar untuk perusahaan. Semua orang senang, momen ini dimanfaatkan atasan Yunju. Ia memuji-muji Yunju dengan tujuan mendekatinya. Atasan Yunju bahkan mengundang semua orang makan malam demi bisa terus bersama Yunju. Karena dicuekin Daehyun, akhirnya Setbyul berkata, "Kamu pikir aku tidak punya teman laki-laki? Asal kamu tahu dia seorang artis." Daehyun tidak percaya lalu menyuruh Setbyul menelpon orang itu. Setbyul akhirnya menelpon Jiwook. Sudah ditunggu-tunggu tapi tidak diangkat. Daehyun pun meledeknya. Setbyul benar-benar malu. Tidak lama kemudian, seseorang memberitahu kalau adik Setbyul bolos sekolah lagi. Hati Setbyul semakin panas mendengarnya. Di sisi lain, adik Setbyul ternyata sedang ikut audisi. Ia terbawa arus anak-anak muda yang ingin terkenal. Adik Setbyul sangat bahagia menyia-nyiakan kesempatan sekolah yang diusahakan oleh Setbyul. Wanita itu menelpon temannya, tapi temannya berkata, "Hati-hati, kakakmu sudah tahu." Benar saja, Setbyul sampai di sana lalu berlari mengejar adiknya. Mereka kejar-kejaran dan tiba di sekolah. Adik Setbyul berkata, "Kamu tidak bisa masuk ke sini." Ia meyakinkan kakaknya kalau audisinya pasti berhasil. Setbyul sangat sedih melihat adik yang sangat disayang malah menyia-nyiakan waktu. Setbyul kemudian teringat saat orang tuanya meninggal. Tidak ada seorang pun yang peduli kecuali bibinya. Bahkan bibinya pun tidak benar-benar peduli. Setbyul dan adiknya pernah tinggal di rumah bibinya. Setiap hari mereka dimarahi dan dikatakan tidak tahu malu karena sudah menumpang namun tidak memberi manfaat apapun. Padahal Setbyul dan adiknya masih sekolah. Mereka hanya bisa terdiam pura-pura tidak mendengar. Sampai akhirnya mereka diusir dari rumah itu. Setbyul berkata pada adiknya untuk tidak khawatir, ia pasti akan mencari uang untuk mereka. Disitulah awal mula Setbyul bekerja serabutan, seperti mengantar makanan. Semua ia lakukan untuk bisa bertahan hidup bersama adiknya. Namun sang adik masih belum mengerti kesusahannya selama ini. Sementara itu, Jiwook justru bahagia karena akan menemui Setbyul nanti malam. Ia memilih pakaian satu persatu yang dirasa paling cocok. Malam harinya, Setbyul berjalan ke toko Daehyun. Hatinya masih sangat sedih. Namun di depan Daehyun, ia selalu pura-pura tersenyum, seolah tidak ada masalah apapun. Tidak lama kemudian, Jiwook datang. Ia bertingkah aneh melihat ke kanan dan kiri. Daehyun langsung menutup laci penyimpanan uang, mengira Jiwook perampok, padahal Jiwook sedang mencari-cari Setbyul. Ia akhirnya membuka masker supaya tidak dicurigai. Daehyun pun sangat terkejut lalu meminta maaf. Setbyul muncul membawa barang, ia menyuruh Jiwook membantunya. Daehyun panik. "Hei, apa kamu tidak tahu siapa dia?" Setbyul pura-pura ikutan panik,
lalu tidak lama mendorong Daehyun. Ia sangat puas bisa balas dendam. Setbyul kemudian mengusir Daehyun, "Cepat pergi, nanti Jiwook gak nyaman ada kamu." Meski begitu, Daehyun tidak tersinggung, karena merasa terhormat tokonya kedatangan artis. Pria itu menelpon Yoonju dan menceritakan semuanya. Di sisi lain, Yoonju juga sedang merayakan keberhasilannya dengan makan malam bersama tim. Yoonju berkata semua ini berkat Daehyun. Dia yang mengantar Yoonju saat mobilnya rusak. Jiwook dan Setbyul mulai mengobrol. Jiwook bertanya tentang kabar ayah Setbyul. Akhirnya Setbyul menceritakan kalau dirinya sudah jadi anak yatim piatu. Tatapan Jiwook langsung berubah karena kasihan. Setbyul tersenyum menahan sedih. "Hei, jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Aku baik-baik aja kok." Mereka akhirnya membicarakan hal yang lain. Daehyun mengundang Setbyul dan Jiwook makan bersama keluarganya. Di sana Setbyul dan Daehyun terus bercanda sampai membuat Jiwook cemburu. Namun tidak lama Daehyun membahas pacarnya yang satu kerjaan dengan Jiwook. Setbyul jadi bete sama Daehyun. Handphone Daehyun berbunyi. Ia berkata, "Oh, ini sepertinya hasil wawancara sudah keluar." Saat mereka melihat, ternyata di sana terpampang foto Daehyun bersama Setbyul. Pembawaan hasil wawancara juga dibuat-buat seolah mereka ada hubungan romantis. Daehyun pun langsung protes. "Halo pak, ini maksudnya apa? Kenapa bagian fotonya diedit jadi begitu ya?" Daehyun marah-marah sedangkan Setbyul hanya diam saja karena bingung. Daehyun akhirnya menelpon Yoonju supaya tidak salah paham. Namun teleponnya tidak diangkat. Saat itu Yoonju masih memberikan ucapan terima kasih pada timnya yang selalu memberi dukungan. Atasan Yoonju senang bisa menghabiskan waktu bersama Yoonju. Tiba-tiba salah satu dari mereka melihat berita Daehyun dengan Setbyul. Ia memberitahukan hal itu pada Yoonju. Seketika Yoonju langsung lemas, hatinya berdebar dan matanya berkaca-kaca. Daehyun sangat gelisah. Setbyul datang untuk membawanya kembali makan-makan. Daehyun berkata, "Aku ada urusan mendesak." Ia akhirnya pergi mencari Yoonju. Melihat Setbyul di luar sendirian, Jiwook pun bertanya ada masalah apa. Setbyul tidak menjawabnya, ia justru balik bertanya, apakah Jiwook merasa tidak nyaman di dalam. Tidak lama, manajer Jiwook datang lalu memberitahukan kegiatan Jiwook makan-makan terekspos di media sosial. Hal tersebut bisa mempengaruhi kerjasamanya dengan perusahaan. Meski begitu, Jiwook masih berusaha untuk tetap tinggal sebentar lagi. Setbyul yang mengerti langsung pura-pura menyuruh Jiwook pergi karena makan-makannya sudah selesai. Jiwook akhirnya meminta maaf lalu pulang. Daehyun terus mencari Yoonju. Ia mendatangi beberapa tempat yang dipikir mungkin Yoonju ada di sana. Namun usahanya itu sia-sia. Pilihan terakhir adalah langsung mendatangi rumah Yoonju. Setelah capek berlari, ia malah melihat Yoonju sedang bersama atasannya. Wanita itu sedang digendong dan kelihatannya bahagia. Namun Daehyun tidak tahu ternyata Yoonju melakukan itu karena cemburu. Saat akan masuk ke rumah, tiba-tiba atasan Yoonju menarik tangannya. Jantung Daehyun semakin berdebar. Untungnya pelayan rumah Yoonju keluar sehingga tidak terjadi yang aneh-aneh. Daehyun akhirnya pulang dengan tubuh letih dan hati yang hancur. Setbyul sedang beres-beres toko. Tiba-tiba seseorang mengintai dari belakang lalu memukul Setbyul sampai jatuh. Setbyul mau bangun tapi tubuhnya tidak kuat lalu pingsan. Daehyun melihat Setbyul tergeletak. Ia langsung membawanya ke rumah sakit. Ternyata yang memukul Setbyul adalah preman wanita yang pernah dihajar Setbyul saat menyelamatkan Yoonju. Keesokan harinya, Daehyun terus menemani Setbyul sampai sembuh. Pria itu bertanya, "Apa kondisimu sudah membaik?" Di sisi lain, Setbyul juga tidak menunjukkan rasa sakitnya. Ia selalu pura-pura kuat. Setelah Setbyul sembuh, Daehyun berusaha mempertahankan hubungannya dengan Yoonju yang selalu dibanjiri kesalahpahaman. Namun saat itu berbeda, ia mendatangi Yoonju yang baru pulang kerja. Wanita itu berkata sedang ada urusan mendesak. Ia pergi bersama atasannya. Daehyun merasa malu. Ia tidak pernah curiga pada Yoonju sampai dua pegawai lain mengobrol terkait hubungan Yoonju dan atasannya. Daehyun akhirnya sadar ternyata Yoonju tidak benar-benar setia kepadanya. Urusan mendesak yang disebutkan Yoonju ternyata bersenang-senang di atas kapal bersama atasannya. Mereka pun saling berpelukan di sana. Tidak butuh waktu lama, Yoonju akhirnya tahu skandalnya itu tersebar. Ia pun merasa bersalah lalu berusaha menghubungi Daehyun. Namun Daehyun terlanjur kecewa. Ia sedang menyetir dan menjawab dengan berpura-pura tidak ada apa-apa. Meski begitu, di telepon Yoonju mendengar suara Daehyun menahan tangis. Pada hari-hari berikutnya, Daehyun jadi sering melamun dan lesu. Setbyul selalu memperhatikannya. Ia merasa khawatir.
Di sisi lain, Jiwook juga memperhatikan Setbyul. Pria itu akhirnya mengerti kalau Setbyul menyimpan perasaan pada Daehyun. Ia patah hati lalu bertekad melepaskan Setbyul. Setbyul kemudian membawa Daehyun untuk bersantai. Di sana Daehyun minum terlalu banyak sampai mabuk. Ia pun mulai mengeluarkan isi hatinya yang sedih dan kecewa. Namun Setbyul berhasil menghiburnya. Mereka pun tertawa sampai akhirnya Daehyun ketiduran. Setbyul terus melihat ke arah Daehyun seperti orang yang kagum dengan tatapan sedikit ngupeng. Wanita itu bersusah payah membawa Daehyun pulang. Setelah meletakkannya di kasur, Setbyul mulai bicara sendiri. Ia berkata sudah jatuh cinta pada Daehyun sejak remaja. Lalu terputarlah ingatan di mana Setbyul sedang bersama Jiwook latihan bela diri. Ia hampir celaka, tapi tiba-tiba Daehyun muncul menyelamatkannya. Itu berarti sejak awal Setbyul memang sudah jatuh cinta pada Daehyun. Namun perasaannya semakin kuat saat dulu ia mempermainkan Daehyun. Secara tidak terduga, ternyata Daehyun yang mabuk tidak benar-benar tidur. Ia mendengar semuanya. Untuk menebus rasa bersalah pada Daehyun, Yunju membantu Daehyun berkarir di perusahaannya. Awalnya Daehyun tidak tahu alasannya diundang, namun ia tahu ternyata itu karena Yunju yang meminta. Ia mau menolak, tapi tidak disangka salah satu petinggi perusahaan ternyata orang yang pernah diselamatkan oleh Daehyun. Ia akhirnya mau bekerja sama. Sementara itu, Setbyul dan Daehyun semakin dekat. Mereka mulai terang-terangan mengakui perasaan masing-masing. Namun Daehyun masih belum berani menyatakan cinta. Yunju kemudian mendekati Daehyun lagi. Ia terus meminta maaf. Sayangnya Daehyun sudah tidak mau lagi mendengar penjelasannya. Ia bahkan bersikap sangat sopan, seolah Yunju orang asing. Tidak menyerah begitu saja, Yunju akhirnya mendekati ibu Daehyun. Ia berusaha membangun hubungan dengannya. Tapi saat Setbyul muncul, ia melihat ibu Daehyun begitu menyayanginya. Yunju pun mulai putus asa. Setelah Daehyun bergabung dengan perusahaan Yunju, ia mulai jarang ada di toko. Momen ini dimanfaatkan Yunju untuk bisa terus berduaan dengan alasan mereka rekan kerja. Daehyun sendiri sudah tidak punya perasaan apapun. Namun Setbyul yang tahu kegiatan Daehyun setiap hari bersama Yunju mulai sakit hati. Ia takut tenggelam terlalu dalam. Setelah mempertimbangkan dengan matang, demi kebaikan Daehyun juga, Setbyul akhirnya melepaskan perasaannya. Ia memutuskan untuk menghilang dari kehidupan Daehyun. Ia melihat pria itu untuk terakhir kalinya. Matanya berkaca-kaca, hatinya pun hancur. Daehyun melihat sebuah kotak dan surat di atasnya. Ia akhirnya membaca surat tersebut. Setbyul mengatakan mungkin ini akhir dari hubungan mereka. Wanita itu menyampaikan salam untuk orang-orang terdekat Daehyun, lalu menutup surat dengan kata-kata, "Selamat karena Daehyun telah berhasil mencapai tujuannya. Daehyun, terima kasih untuk segalanya. Terimalah hadiah kecilku ini. Semangat ya." Setelah membacanya, Daehyun berusaha menghubungi Setbyul lagi. Di sisi lain, Setbyul sudah beradaptasi hidup di pedesaan. Dia sangat disukai bosnya karena telaten dalam bekerja. Saat bosnya bertanya kenapa Setbyul pindah ke desa, Setbyul menjawab, "Saya senang dengan suasana di sini, Pak. Apalagi di sini tidak ada toko 24 jam." Maksud perkataan itu, Setbyul bisa terbebas dari kenangan bersama Daehyun. 편의점이 없어서 좋네요. 눈도 시원하고 속도 뻥 뚫리는 거. Tidak lama, anak bos itu datang ke sana meminta uang. Setbyul pun tersenyum dengan ramah. Daehyun berjalan melewati tokonya. Ia pun terhenti lalu melihat ke dalam di mana kasirnya sudah bukan Setbyul lagi. Ia teringat bagaimana dulu Setbyul selalu mencari perhatiannya, bersikap centil dan so cantik. Kadang manja, kadang pemarah. Hal itu membuat hati Daehyun sedih. Saat malam hari, Setbyul melihat anak bosnya sedang ditindas oleh dua temannya. Tanpa pikir panjang, Setbyul menghajar anak-anak nakal itu sampai menyerah. Mereka pun disuruh memberikan kembali uang hasil malak anak bosnya. Setbyul kira ia berhasil melakukan perbuatan baik. Namun saat mengembalikan uang itu, anak bosnya justru memarahi Setbyul. "Kamu kira kamu siapa? Apa kamu tidak tahu siapa di belakang mereka? Habislah aku sekarang." Setbyul jadi sedih mendengarnya. "Padahal aku hanya ingin membantu. Apakah lebih baik jika aku tidak membantunya? Mungkin seharusnya aku memang tidak perlu ikut campur." Demikianlah Setbyul yang malang setiap hari selalu ada masalah meskipun hatinya baik. 저 자식 형들이 누군지 알아요? Handphone Setbyul berdering, ternyata ada panggilan telepon dari Daehyun. Sangat kebetulan, Setbyul ingin sekali cerita dirinya sedang sedih, namun akhirnya ia tetap memilih menolak panggilan itu. Setbyul menghela nafasnya lalu pergi.
Sesampainya di rumah, Sebyul makan mie seperti biasa. Namun ia teringat momen makan mie buatan Daehyun. Sebyul akhirnya makan sambil menahan tangis. Di waktu yang sama, Daehyun juga sedang makan mie. Ia mengingat Sebyul yang selalu pecicilan. Mereka sama-sama galau. Setelah pencarian panjang, Daehyun menerima info lokasi keberadaan Sebyul. Ternyata benar ia bertemu Sebyul di sana. Daehyun berkata, "Apa maksudmu menulis surat kalau hubungan kita berakhir? Hubungan kita baru saja dimulai." Sebyul terdiam, ia masih tidak percaya di depannya adalah Daehyun. Beberapa saat kemudian, Sebyul tersadar, lalu berkata, "Hubungan kita memang sudah berakhir. Aku sedang sibuk sekarang." 이미 얘기 다 끝난 거잖아. 너랑 나는 Tiba-tiba sekelompok orang datang mencari Sebyul. Mereka mau balas dendam karena kawanan mereka sudah diajar oleh Sebyul. Daehyun pun kebingungan sebenarnya Sebyul bikin ulah apa lagi. Namun mendengar alasan Sebyul kalau dirinya hanya berusaha membantu seorang anak laki-laki, akhirnya Daehyun memberanikan diri melawan para preman itu. Sayangnya ia tidak bertahan lama karena dipukul sampai jatuh. Sebyul sangat marah, lalu menyerang para preman itu. Ia menghajar satu persatu sampai mereka semua kabur. Saat Daehyun tersadar, ia seperti orang kebingungan menanyakan para premannya di mana. Demi menjaga harga diri Daehyun, Sebyul berkata kalau para preman ketakutan melihat Daehyun lalu pergi. Awalnya mereka biasa aja, tapi tidak lama keduanya mulai malu-malu kucing. Mereka kemudian menikmati waktu sejenak berduaan. Daehyun memulai percakapan. Ia merasa tenang bisa melihat Sebyul lagi. Hatinya lega. Daehyun berkata ia akan selalu menunggu. Sebyul bingung maksudnya apa. Akhirnya Daehyun tanpa basa-basi mengungkapkan perasaannya dan ia akan selalu menunggu Sebyul. 네가 먼저 하면은 Daehyun mengakhiri dengan candaan, "Kamu gak mau cium baju aku? Aku udah pakai parfum yang kamu beli tahu." Sebelum pergi, Daehyun berkata, "Kamu wanita yang hebat." Sebyul yang mendengar sangat terharu dan senang. Ia melihat Daehyun yang berjalan menjauh lalu menghilang dari pandangannya. Di rumah, Sebyul terus kepikiran Daehyun. Ia melihat foto-foto Daehyun lalu senyum-senyum sendiri. Tidak lama dia cemberut lagi, lalu tiba-tiba tertawa lagi. Benar-benar wanita yang sulit ditebak. Daehyun kembali melewati tokonya. Ia melihat Sebyul berlari ke arahnya, tapi itu cuma ingatan di masa lalu saja. Daehyun pun tersenyum lalu pergi dari sana seolah mengikhlaskan Sebyul. Keesokan harinya, bos Sebyul menawarkan promosi untuknya. Bos Sebyul mau menjadikan Sebyul pegawai tetap dan memberikan tunjangan serta asuransi. Tawaran itu justru membuat Sebyul semakin merindukan Daehyun. Karena Daehyun juga pernah berkata hal yang sama, bahkan Daehyun menyebut Sebyul orang pertama yang ingin dia berikan asuransi. Sebyul menghela nafas lalu melanjutkan pekerjaannya. Daehyun mengajak Yunju bertemu, bukan untuk mengenang cinta masa lalu, tapi untuk mengakhiri semuanya. Daehyun berterima kasih karena selama ini Yunju selalu membantunya. Bahkan karir Daehyun sekarang tidak lepas dari pertolongan Yunju. Berbeda dengan Daehyun, Yunju justru berharap hubungan mereka bisa kembali dekat. Ia terkejut saat Daehyun berkata mau melepaskan karirnya dan kembali menjaga toko. Yunju bertanya, "Kenapa berakhir seperti ini? Apa kamu benar-benar tidak mau memberiku kesempatan?" Daehyun tidak menjawabnya. Ia hanya tersenyum. Yunju terus menatap Daehyun. Ia tahu perasaan tidak bisa dipaksakan. Ia menyesal karena sudah berbohong sejak awal pada Daehyun. Yunju kemudian mengajak ibunya untuk menikmati waktu berdua. Ibu Yunju bertanya-tanya kenapa anaknya tumben sekali mengajak keluar. Yunju beralasan ia hanya kangen suasana seperti itu. Dulu saat masih di luar negeri, ia selalu ingin mampir ke tempat itu. Dan sekarang ia sudah kembali ke Korea, baru teringat lagi. Yunju kemudian berkata, "Mah, aku akan pergi ke Amerika lagi." Ibunya pun kaget. Ia sangat sedih dan berusaha menahan anaknya. Namun keputusan Yunju sudah bulat. Ternyata penyesalan karena berpisah dengan Daehyun membuat Yunju sangat hancur. Daehyun akhirnya mengenakan seragam tokonya lagi. Ia mencetak kertas untuk merekrut pekerja paruh waktu. Teman Daehyun melihat Daehyun kembali lagi. Ia sangat senang sambil menari-nari. Selama ini hidupnya kosong, hanya Daehyun satu-satunya yang peduli. Maka ia bersikap seolah mendapatkan hidupnya lagi. Setelah melihat Daehyun kembali, Daehyun mulai bekerja lagi seperti sebelumnya. Mengecek kondisi barang, membersihkan toko, dan melayani pembeli. Bekerja selama 24 jam tanpa henti seperti dulu. Ia pun mulai kurang tidur lagi. Penampilannya mulai tidak karuan karena saking lelahnya. Sebyul tidak sengaja bertemu dengan ibu Daehyun.
Ia akhirnya bersembunyi. Namun tidak lama, Ibu Daehyun mengucapkan kata-kata yang membuat Setbyul terkejut. Ibu Daehyun berkata kalau Daehyun sudah kembali menjaga toko. Setbyul refleks bertanya, kenapa dengan Daehyun? Namun ia langsung bersembunyi lagi karena malu. Ibu Daehyun terkejut melihat Setbyul. Ia mendekati wanita itu lalu mengusap wajahnya. Ibu Daehyun memeluk Setbyul dan terus menenangkannya. Setbyul sendiri menangis karena sikap Ibu Daehyun tidak berubah, masih sama seperti dulu yang menyayanginya. Setbyul membuat keputusan untuk kembali. Saat Daehyun menjaga toko, ia sudah kelelahan. Perlahan Setbyul melangkah ke arah toko itu. Situasinya mirip seperti saat Setbyul pertama kali datang. Wanita itu berhenti sebentar memandangi toko itu. Ia melihat Daehyun tertidur. Ia melihat ada kertas yang tertempel untuk mencari pekerja paruh waktu. Persis seperti ia datang dulu. Namun yang berbeda, di kertas itu ditulis yang berkualifikasi mendaftar hanya wanita bernama Setbyul. Wanita itu sedih, ia masuk ke toko lalu mengetuk meja. Daehyun terbangun. Kata pertama yang keluar adalah, "Kamu siapa?" Benar-benar sama seperti dulu. Setbyul akhirnya menyadarkan Daehyun. Mereka saling mencubit pipi. Setbyul ingin memeluk Daehyun, namun Daehyun menolaknya. Ia berkata, "Bukan kamu yang memelukku, tapi aku yang akan memelukmu." Mereka memulai kembali dari awal, dengan hati yang tulus dan murni. Setelah berlalunya waktu, sekarang sahabat Daehyun juga menemukan belahan jiwanya. Ia jatuh cinta dengan sahabat Setbyul. Sekarang dia tidak sepian lagi karena ada wanita yang mau menerima dia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Hari-hari mereka berakhir bahagia di toko itu. Drama pun selesai.